dahulu. Berdoa Bapak pimpin ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, sebelum kita menginjak materi, coba Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Coba dilihat samping kanan, samping kirinya. Apakah ada teman-teman yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semuanya. Masuk semuanya. Masuk, Pak. Alhamdulillah ya, diberi kesehatan ya. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami arti dari adaptasi. Yang kedua adalah kalian mengetahui macam-macam adaptasi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pada minggu yang lalu Bapak sudah mengajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Adakah yang masih ingat kemarin perkembangbiakan makhluk hidup ada apa saja? Ada dua, Pak. Ada dua. Yaitu kembangan secara generatif dan juga vegetatif. Pinter. Masih ingat ternyata ya. Jadi perkembangbiakan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan itu ada dua, generatif dan juga vegetatif. Adakah yang masih ingat vegetatif itu perkembangbiakan secara apa dan generatif itu perkembangbiakan secara apa? Silakan. Ya, perkembangbiakan secara generatif itu secara kawin, yaitu Secara kawin. Ya. Kalau yang vegetatif itu tidak kawin. Pinter sekali, itu tangan buat Aldi. Ya, benar sekali. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Di sini sudah ada gambar tumbuhan apa ini kira-kira? Kaktus, Pak. Ada yang bisa menjawab? Ya, kaktus kalau saya. Angkat tangan terlebih dahulu. Saya Mas Aldi. mau menjawab, saya mau menjawab. Ya, tumbuhan apa ini? Itu adalah tumbuhan kaktus, Pak. Wah, tepuk tangan buat Aldi, benar sekali. Jadi ini adalah tumbuhan kaktus. Kalau yang ini, adakah yang bisa menjawab? Silakan Ya. angkat tangan. Ya, kamu? Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga Rafflesia Arnoldi. Tepuk tangan buat Mbak Rima. Gambar yang ketiga, ini gambar apa? Saya. Nah, kamu lagi? Ya. Oke, silakan dijawab. Putri Malu. Putri Malu, benar. Tepuk tangan. Nah, dari ketiga tumbuhan itu tadi memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda tentunya, dan juga tempat untuk hidup itu juga berbeda-beda. Kita masuk ke dalam adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Adaptasi itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi adaptasi merupakan suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan tempat tinggalnya atau lingkungannya. Ini di PPT sudah Bapak ketika adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tujuan dari adaptasi ini ada 4. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua mendapatkan makanan, yang ketiga melindungi dari musuh, dan keempat berkembang. Iya. Jadi ada 4 ini tujuan adaptasi harus hafal. Oke, paham? Paham. Kita ulang lagi. Tujuan adaptasi ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama adalah Bertahan hidup. yang kedua adalah Mendapat makanan. yang ketiga adalah Melindungi diri dari dari musuh. dan yang terakhir yang keempat adalah Berkembang biak. Oke. Dari sini ada yang tanyakan? Belum ada. Masih belum ya? Belum. Oke, kita masuk lagi ke dalam cara adaptasi. Cara adaptasi ada 3. Yang pertama adalah morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Apa itu morfologi? Ada yang tahu? Tidak tahu ya, masih belum tahu. Ini adaptasi tumbuhan. Adaptasi.
ada morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku. Jadi di sini adaptasi ada 3. Sebutkan bareng-bareng. Yang pertama ada Morfologi. yang kedua ada Fisiologi. yang ketiga ada Tingkah laku. morfologi, yaitu adaptasi menyesuaikan lingkungannya dengan bentuk tubuhnya, bentuk fisik. Yang kedua itu fisiologi, itu fungsi dari fisiknya. Yang tingkah laku itu menyesuaikan tempat tinggalnya dengan tingkah lakunya. Oke, di sini ada zat lagi, Bapak tunjukkan. Ini kita mulai dari morfologi, bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu ada 4 ya. Dibagikan ada 4. Yang pertama ada hidrofit. Yang kedua higrofit. Yang ketiga ada xerofit. Yang keempat ada halofit. Ingat, di morfologi bentuk tubuh, bentuk fisiknya itu ada 4 ya. Hidrofit itu penyesuaian dengan tempatnya. Air, hidrofit itu air. Higrofit itu tempat yang lembab. Xerofit itu tempat yang kering. Sedangkan halofit itu tempat yang garamnya tinggi. Garam tinggi. Oke. Kira-kira tumbuhan apa yang hidup di air, yang bisa kita jumpai biasanya? Ada yang tahu? Ya Pak. Oke, kamu Ya sebetulnya tumbuhan yang hidup di air itu teratai Pak. teratai, benar sekali. Jadi tumbuhan teratai. Yang kedua, higrofit, yang di lembab itu ada tumbuhan lumut. Sedangkan kalau xerofit yang tempat tinggalnya kering, tumbuhan apa ya? Kaktus. Kaktus. Pintar. Kaktus. Yang terakhir ada halofit, di tempat yang garamnya sangat tinggi. Biasanya itu di laut ya. Oh, di laut. Iya, di laut. Contohnya itu mangrove ya Pak ya? Mangrove, ya benar. Tepuk tangan buat Alfi. Jadi di tempat yang garam tinggi itu ada tumbuhan mangrove. Mangrove. Jadi di sini sudah ada sebenarnya di gambar yang Bapak sediakan ada eceng gondok. Oh, eceng gondok itu. Itu tempatnya di air atau bisa dikenal dengan hidrofit. Kemudian yang ada di higrofit itu tumbuhan lumut. Xerofit tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rima. Contoh tumbuhannya adalah kaktus. Tepuk tangan buat kita semua. Kita masuk ke dalam fisiologi. Nah, fisiologi ini adalah fungsi fisik. Ini bunga apa tadi? Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii. Jadi tumbuhan yang beradaptasi menggunakan fungsi fisiknya adalah Rafflesia arnoldii. Biasanya dalam bahasa Indonesia banyak orang yang menyebut bunga Rafflesia arnoldii ini adalah bunga bangkai. Karena apa? Karena bunga ini menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Rafflesia arnoldii. Jadi fungsi fisiknya adalah organ yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Seperti Rafflesia arnoldii mengeluarkan bau busuk seperti itu ya. Kemudian di tingkah laku.
Ini Bapak pindah dulu ya. Tingkah laku. Ada Putri Malu. Putri Malu. Ya. Putri Malu ini mempunyai tingkah laku yang berbeda dengan tumbuhan yang lainnya. Ketika Putri Malu disentuh, biasanya apa yang terjadi? Ada yang tahu? Pak. Ya kamu? Ya, kalau daunnya disentuh itu saya di rumah, dia itu jadi gerak gitu Pak daunnya. Nggak tahu kenapa kok bisa gerak ya Pak. Nah itu, jadi adaptasi Putri Malu itu menggunakan tingkah laku. Biasanya kalau disentuh itu akan menutup sendiri. Jadi Putri Malu tadi adaptasinya adalah menggunakan tingkah laku. Jadi ketika kita sentuh Putri Malunya biasanya akan menutup sendiri. Betul kan? Ya, betul. Iya, benar sekali. Oh, ternyata kayak gitu ya. Iya, adaptasi. Pasti. Jadi ketiga cara adaptasi mulai dari morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku harus kalian hafal juga ya. Ya Pak. Oke, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi, Bapak akan memberi kalian tugas. Silakan kalian gambar tumbuhan yang beradaptasi secara tingkah laku. Kan ada banyak toh tumbuhan yang beradaptasi secara tingkah laku. Silakan kalian gambar di sini, kemudian kalian sebutkan ciri-cirinya di bawahnya. Sampai sini paham ya? Apa? Oke, silakan. Ini saya bagi. Silakan gambar. Bapak beri waktu. Baik, tadi Bapak sudah melihat pekerjaan kalian sangat bagus-bagus sekali. Ada yang menjawab, ada yang menggambar pohon pisang, dan juga ada yang menggambar pohon jati. Gambar-gambarnya bagus banget, kemudian ciri-cirinya juga sangat lengkap banget. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Tidak Pak. Tidak ada. Oke, setelah ini kalian boleh pulang, melanjutkan aktivitas kalian di rumah, mulai dari mengaji, membersihkan badan, dan lain-lain. Yang penting jangan sampai lupa untuk belajar ya. Oke. Ada yang ingin memimpin berdoa selesai belajar? Saya Ya silakan. sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.